Terkait dengan pemetakan aset yang sudah dilakukan Bu Rita ini selaku CGP ya, itu ada beberapa aset sekolah yang bisa dimanfaatkan terkait dengan kegiatan pembelajaran terhadap siswa. Jadi artinya bahwa aset-aset yang dimiliki sekolah itu apakah sudah digunakan untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan kegiatan pembelajaran siswa atau belum. Nah, aset-aset yang ada di sini kan banyak. Nah, nanti jangan bisa dicerita tidak semuanya, nanti tidak kelamaan jadi. Berapa dari 7 mungkin cerita 2 atau 3 saja. Nanti terserah monggo jangan mau ambil yang aset yang mana. Terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan untuk pembelajaran yang berbeda pada siswa. Nah, yang pertama adalah bagaimana proses Bu Royani dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini terkait dengan aset tadi yang digunakan untuk pembelajaran siswa. Proses untuk identifikasi. Ya, prosesnya. Oke. Jadi kebetulan kan kemarin hasil dari kegiatan itu kan ada beberapa macam aset dibagi. Yeah. Ada 7 yang sempat kita identifikasi itu dengan melihat kira-kira pendekatannya apa saja yang bisa menghasilkan aset-aset tersebut. Misalkan untuk fisik otomatis nanti ada gedung sekolah yang di dalamnya ada kelas, ada laboratorium itu juga dari masing-masing jurusan. Kemudian ada ruang-ruang kegiatan, termasuk ada unit produksi yang digunakan untuk pengembangan pembelajaran siswa. Terus ada masjid juga, termasuk kita menyiapkan sarana yang lain seperti olahraga, parkir, ya, sehingga siswa bisa melaksanakan pembelajaran dari mereka mulai datang sampai dengan pulang dengan nyaman. Nah, terkait dari fisik yang ada atau yang Ibu sebutkan tadi, misalnya ada laboratorium, Bu. Nah, mungkin bisa lebih spesifik laboratorium yang seperti apa atau yang sudah digunakan terkait dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. Iya, untuk lab kebetulan kita ada jurusan juga, ada 4 program kalian, yaitu ada teknik komputer jaringan. Kebetulan kita punya lab TKJ-nya dengan beberapa unit komputer, yang di situ juga ada unit produksinya untuk bisa menerima pemesanan dari luar ataupun dari dalam, seperti pencetakan sertifikat, pembuatan banner dan lain-lain. Kemudian untuk yang akuntansi kita juga punya lab di atas untuk mayupnya, juga ada minimarketnya Pak untuk belajar jual beli untuk pembukuannya. Kemudian ada jurusan perhotelan, ini kebetulan yang paling lengkap. Ada hotelnya, kita punya beberapa macam hotel untuk edukasi dan juga untuk menerima tamu dari luar. Kemudian juga ada kafenya, namanya Kedai Kayu Manis, yang alhamdulillah sudah sering beroperasi, sudah sering menerima bookingan. Kemudian juga ada meeting room, juga alhamdulillah sudah sering dipakai untuk event-event bagian dari dalam dunia pendidikan ataupun dari luar. Kemudian ada juga laundry, Pak. Laundry kita menerima pesanan jasa berupa cucian atau sarikaan baik dari luar atau dari dalam. Itu semua dimaksud untuk pembelajaran siswa, termasuk yang usaha perjalanan wisata. Kita juga punya biro perjalanan yang alhamdulillah sudah mulai menerima banyak kegiatan wisata, terutama di dunia pendidikan juga. Yang ini juga bisa dilaksanakan untuk pembelajaran siswa, khususnya untuk tiketingnya, untuk tour planningnya, kemudian untuk guidingnya, gitu. Jadi 4 jurusan itu alhamdulillah sudah tercover semua, termasuk juga untuk lab. Ya, olahraga masuk lab ya itu ya, bukan ya? Lapangan dibagi. Tapi yang terakhir itu yang hotel itu jurusan apa? Perhotelan. Usaha perjalanan wisata. UPW ya? Iya, usaha perjalanan wisata.
Dari empat jurusan ya Bu ya? Iya. Itu yang paling bagus UPW-nya. Yang paling banyak memang itu hotelannya Pak. Kebetulan kita lebih banyak. Perhotelan itu berarti yang ini ya? Iya, yang Bantuan hotel, besar ya? betul. Hospitalinya itu. Nah, itu keterlibatan siswanya itu dalam kegiatan jurusan perhotelan, saya minta yang perhotelan itu bagaimana? Iya, keterlibatan siswa kita maksimalkan Bapak. Jadi kalau misalkan ada event, ada bookingan dari luar, kita libatkan siswa untuk misalkan ada bookingan kapan nih Pak? Booking room nanti Anda dilibatkan untuk mereservasi, kemudian juga untuk housekeeper-nya untuk menata ruang, menata hotel, kemudian juga untuk breakfast-nya, makanannya, mereka juga mencoba mempersiapkan untuk makan pagi dan juga makan siang. Kalaupun mereka ada dibutuhkan untuk kegiatan paket juga siap Pak. Misalkan di meeting room-nya butuh ada layanan makanan, lunch dan sebagainya juga akan dilibatkan. Kalau pas kegiatan seperti itu berarti ya? Apa itu di luar jam pembelajaran? Iya, menyesuaikan dari konsumennya Bapak. Oh, misalnya pas jam hari-hari belum tidak libur berarti anak ya mengikuti. Iya, mengikuti. Kalau kesehariannya anak diberi ini jadwal gantian untuk ada di masing-masing lab. Itu terkait dengan fisik ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu selain fisik? Yang lain yang mendukung sekali itu untuk sumber daya alamnya Bapak. Kebetulan SDA-nya. Kebetulan kita kan ada jurusan pariwisata nih Pak. Nah, kayak kebetulan kita juga letaknya sangat strategis di tengah kota Sawi, dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas, ada kantor negeri atau swasta, ada banyak objek wisata, ada tempat jual beli makanan baik yang tradisional ataupun yang sudah modern yang menyebarkan supermarket. Nah, ini sangat membantu sekali, terutama untuk yang berwisata. Mereka bisa melakukan outing class di tempat-tempat wisata tersebut untuk pembelajaran langsung gitu Pak. Misalnya guiding atau pemanduan wisata. Yang pernah dilakukan saat kegiatan outing class itu di mana? Di daerah apa ya namanya ya? Daerah apa tuh Pak? Barski dulu ya. Taman Rakyat juga bisa. Taman Rakyat sering paling. GPN juga. GPN. Daerah-daerah utara, selatan. Kegiatan pada saat di Taman Rakyat misalnya Bu, itu kegiatan anak gimana? Anak biasanya ini Pak untuk pemanduan wisata Pak. Guiding. Guiding. Menjadi guide. Mungkin bisa diceritakan sekilas tentang anak melakukan guiding itu gimana? Setahu saya, kalau saya tanya di sama gurunya, karena juga bukan gurunya. Jadi ketika anak di sana itu, anak yang jelas harus tahu ini tempat apa, kemudian juga sejarahnya seperti apa. Terus anak juga tahu kalian membawa siapa, apakah anak SD atau SMP atau mungkin dari instansi pemerintah atau swasta atau istilahnya orang tua ya. Nanti di situ anak dilatih untuk menceritakan apa yang ada di situ dari mulai sejarahnya, kemudian tahun berdirinya, kemudian juga fasilitas-fasilitasnya, sehingga mereka bisa memahami, apalagi kalau orang itu bukan dari dalam daerah sini. Itu kalau Taman Rakyat itu apa ya? Fokus ke tempat guidingnya itu gimana? Itu berarti untuk ini taman wisata buatan Pak. Maksudnya yang taman bunga itu? Iya kan ada depannya. Yang depannya terminal itu. Kalau lebih cocok itu IBN itu Bu. Itu ada monumen-monumen. GBN ya. Itu kan ada cerita. Iya, itu bisa lebih mengena itu. Oh, ini cerita tentang tentara zaman dulu gitu ya. Ada gambarnya ya. Biasanya ganti-ganti ya. Tidak. Terus yang di wisata Guci atau wisata apa itu ya? Wisata-wisata buatannya di daerah selatan. Anak diajak ke sana. Nah, berarti proses sebelum mereka menjadi guiding itu
itu kan harus ada ilmunya dulu Iya, ya. ada pembelajaran di Ya, kelas pembelajaran dulu. dulu. Berarti mereka dibawa ke sana juga. Enggak, Apa di sekolah? Di kelas, Oh, di Di kelas. kelas dulu, guru menjelaskan tekniknya seperti apa. Nanti coba latihan di kelas dulu dengan konsumennya adalah temannya Teman sendiri. sendiri. Ya, nanti kan ada koreksi Pak, bagaimana pokoknya apa, nanti baru keluar di tempat yang Sesungguhnya. Betul. Ya. Ya, itu kalau model seperti itu kan anak terlibat langsung ya. Iya. Terus lokasi yang ada itu memang benar-benar langsung fokusnya ke siswa langsung praktek langsung, sehingga kemanfaatannya itu langsung bisa diterima oleh siswa. Itu tentang SDA. Ya. Ada lagi? Ini Pak, apa namanya, untuk yang sosial ya Pak ya, sosial ini juga sangat diperlukan sekali untuk pengembangan siswa di sini. Misalkan kayak di kami guru-guru itu kan ada wadahnya, yang ada MGMP gitu, ada MGBK juga ada, di mana di situ kami diberikan intinya belajar bareng dengan rekan-rekan untuk lebih mengembangkan materi yang kita miliki yang nanti ditransfer ke siswa, termasuk juga ada mungkin organisasi kayak PGRI, PGSI yang bisa menambah wawasan guru, termasuk dari kepala sekolah juga ada MKS, itu juga tentunya ada kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan siswa dan berpihak pada siswa gitu. Nah, kalau sosial jenengan mengambil MGMP, Ya, MGMP, keterlibatan MGMP terhadap pembelajaran yang berdampak pada siswa itu seperti apa? jadi kalau di saya MGBK nih Pak. MGBK. Itu biasanya kita sharing Pak, sharing dengan kegiatan atau apa yang namanya informasi terkini. Kayak kemarin kan sempat ada tawuran Pak, kan banyak tawuran tuh antar sekolah. Nah ini kita bahas di sana bagaimana caranya supaya nanti anak tidak serta-merta langsung terpengaruh. Intinya trik-trik apa yang digunakan yang bisa diberikan kepada siswa, pendekatannya seperti apa. Kemudian juga kita saling berkomunikasi, barangkali ada melihat siswa saya di sana, tolong nanti dikabari. Jadi tidak langsung keluar ke forum gitu, ke UFM. Karena ada grupnya itu. Kalau melihat mungkin Pak stop Langsung di calling gitu, jepri. Ya. Kalau BK memang fokusnya pada ini ya, kenakalan atau Kebanyakan situ Pak. pelanggaran itu ya. Padahal bisa juga ke yang positif Iya. gitu. Nah, dengan adanya grup-grup seperti itu kan kita bisa mengendalikan, Betul. bisa menghindari dampak-dampak negatif dari kegiatan yang akan terjadi pada siswa, sehingga bisa dikatakan dengan adanya kegiatan sosial melalui MGBK ini bisa berdampak pada siswa sehingga tidak terlibat, Iya. tidak jadi korban. Betul, Ya. betul. Dan tidak. Mungkin akhirnya cukup dari Bu Royani atas konfirmasi yang sudah disampaikan terhadap saya terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah ini, yang sebagian tadi sudah dengan cerita sudah digunakan, sudah dimanfaatkan terhadap kepentingan siswa, kemanfaatnya untuk siswa, sehingga siswa bisa betul-betul merasakan dan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Ucapkan terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya kami persilakan melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Siti.